Nama saya Adi Nurlela dengan nomor induk mahasiswa 188255004. Saya dari Pendidikan Bahasa Inggris semester 3 Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang culture shock atau culture adjustment, yang dimana ini adalah project test dari Cross Cultural Understanding yang diampu oleh Mem Iswandini Agustin MPD. Sebelum itu, mari kita jelaskan dulu apa itu culture shock. Culture shock adalah perasaan ketidaknyamanan, kebingungan, sampai kecemasan yang muncul akibat perbedaan budaya yang tajam antara lingkungan lama dan lingkungan baru. Istilah culture shock sendiri pertama kali diperkenalkan oleh antropologis bernama Oberg, yang didefinisikan sebagai kegelisahan yang muncul karena kehilangan semua lambang dan simbol familiar dalam hubungan sosial. Jadi, culture shock secara singkat merupakan reaksi emosi negatif yang dirasakan oleh individu ketika berpindah ke budaya baru yang sangat berbeda dengan budaya sebelumnya atau asalnya. Kapan culture shock itu bisa terjadi? Culture shock dapat terjadi kapan saja, tetapi biasanya terjadi dalam beberapa minggu atau bulan pertama setelah pindah ke tempat baru atau wilayah baru. Beberapa orang mungkin mengalaminya lebih cepat daripada yang lain. Saat seseorang berpindah ke negara yang memiliki budaya, bahasa, dan norma yang sangat berbeda dari asalnya, maka kemungkinan besar mereka akan mengalami culture shock. Segala hal mulai dari bahasa yang tidak dikenal hingga adat istiadat baru dapat menjadi pemicunya. Sebelum kita ke contoh culture shock, berikut adalah tahapan culture shock. Yang pertama adalah honeymoon stage atau euforia. Merupakan tahapan pertama seseorang mengalami culture shock. Biasanya pada tahap ini sering ditandai dengan euforia atau perasaan senang dan terpesona dengan budaya yang baru dilihat. Tahapan pertama ini terjadi pada biasanya mulai dari minggu pertama hingga sebelum atau pas 1 bulan. Pada fase ini, perjalanan atau pemindahan terasa seperti keputusan terbaik yang pernah diambil. Singkatnya, fase ini dapat memberikan seluruh pengalaman karena dalam waktu lama, efek kejutan budaya selanjutnya akan menghilang seiring berjalannya waktu. Yang kedua adalah frustration stage atau krisis. Salah satu tahap paling sulit dalam menangani culture shock adalah frustration stage. Semua kegembiraan dari tahap pertama berangsur-angsur sudah menghilang. Kemudian kamu akan dihadapkan pada situasi tidak nyaman yang mungkin menyinggungmu. Tahapan gagal budaya ini biasanya ditandai dengan perasaan frustasi dan kecemasan untuk tinggal pada lingkungan baru. Dorongan-dorongan untuk kembali ke kampung halaman akan sangat kuat dan kebanyakan orang gagal pada fase ini. Frustration stage kemungkinan terjadi 1 bulan sampai 3 bulan awal kamu tinggal. Yang selanjutnya adalah adjustment stage atau penyesuaian. Pada tahap selanjutnya ini, rasa frustasi akibat fase frustasi berangsur-angsur mulai berkurang. Kamu akan mulai merasa lebih familiar dengan budaya, orang-orang, makanan, dan bahasa di lingkungan baru. Tahap adaptasi pada culture shock ini terjadi setelah 6 hingga 12 bulan. Pada adjustment stage, kamu sudah belajar untuk mengatasi perbedaan dan beradaptasi dengan lingkungan baru. Kamu sudah tahu apa saja yang lingkungan sekitar harapkan. Dalam sebagian besar situasi dan kehidupan barumu mulai terasa normal. Bahkan terkadang pada fase ini, orang mengalami culture shock sudah mulai membangun hubungan dengan orang-orang lokal dan mengembangkan rasa kebersamaan. Yang selanjutnya adalah acceptance stage atau adaptasi. Fase adaptasi adalah fase terakhir dalam penanganan culture shock. Pada fase ini, kamu sudah bisa untuk beradaptasi dengan budaya baru, bahkan merasa nyaman di lingkungan baru. Kamu mungkin masih mengalami beberapa kendala kecil, tetapi dengan adaptasi yang telah dilakukan, tidak akan ada kendala berarti dalam menghadapinya. Seringkali fase ini juga disebut sebagai fase bikultural atau karena pada fase ini kamu sudah bisa dengan mudah bernavigasi antara dua budaya yang berbeda. Acceptance stage biasanya terjadi setelah melewati waktu 1 tahun pas ataupun lebih. Dalam beberapa hal mungkin kamu masih mempertahankan nilai-nilai dan praktik dari budaya negara asalmu. Akan tetapi terdapat banyak nilai-nilai juga kebiasaan yang kamu lakukan dari budaya baru. Jika sudah mencapai tahap acceptance stage, selamat, berarti kamu sudah tidak lagi mengalami culture shock. Terlepas dari lamanya waktu adaptasi dalam menghadapi culture shock yang sudah dijabarkan, ada beberapa faktor tak terduga yang bisa mempercepat atau memperlambat prosesnya. Sekarang, berikut adalah beberapa contoh culture shock. Contoh nyata dari culture shock bisa ditemukan dalam situasi sehari-hari. Misalnya, seseorang yang pindah dari desa ke kota besar mungkin terkejut dengan hiruk-pikuk dan kepadatan lalu lintas yang ada di kota. Kemudian, seseorang yang pindah dari negara lain mungkin merasa kesulitan berkomunikasi karena bahasa yang berbeda. Itu baru sebagian kecil contohnya saja. Sebagai gambaran, berikut adalah beberapa contoh culture shock, yaitu perbedaan cara menyapa orang lain. Contohnya, saat di desa, dengan menyapa orang lain itu kita bisa menggunakan kata punten atau assalamualaikum, kayak gitu. Kalau di kota biasanya pengalaman pribadi saya adalah jika saat menyapa orang lain, kadang-kadang
kalau di kota itu jarang menyapa orang lain, apalagi kalau mungkin itu hanya tetangga yang cuma sekilas-kilas bertemu saja. Yang kedua adalah ketidaktahuan hukum di wilayah setempat. Misalnya di desa itu anak-anak kecil itu maksudnya sangat menghormati orang tua gitu. Maksudnya hukumnya kalau melawan orang tua itu pokoknya anak itu merasa dosa gitu, merasa sangat tidak sopan. Tetapi saat di kota besar, pertama kali saya datang ke kota besar, melihat anak-anak kecil itu sangat berani gitu, bahkan maksudnya melawan perkataan orang dewasa dan maksudnya melihat ke wajahnya langsung. Karena di desa itu sangat jarang sekali, bukan jarang lagi, maksudnya itu adalah hal yang tabu itu, anak kecil melawan kepada orang tua itu, tidak sopan kepada orang tua adalah hal yang tabu di desa. Selanjutnya adalah ketidaktahuan peraturan tidak tertulis atau norma sosial yang berlaku, seperti perbedaan antara di luar negeri dan di Indonesia. Misalnya kalau di luar negeri orang itu bebas, maksudnya seperti kissing di tempat umum atau pacaran itu maksudnya kissing di tempat umum itu adalah hal yang tabu di luar negeri. Tapi kalau di Indonesia itu adalah hal yang bisa disebut dengan aib dan melanggar norma sosial yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya adalah kebingungan dalam mengurus dokumen resmi. Mungkin di setiap negara itu dalam mengurus dokumen resmi itu sangat berbeda. Maksudnya seperti yang saya tahu, saya suka menonton orang-orang yang tinggal di luar negeri gitu. Jadi jika seseorang, ibaratnya orang Indonesia menikah dengan orang Korea, saat ingin menikah, saat mengurus dokumen itu harus diterjemahkan dengan 2 bahasa seperti itu. Jadi mungkin ada kesulitan tersendiri ya dalam mengurus dokumen itu. Yang selanjutnya adalah sulit atau tidak bisa berbicara bahasa lokal. Nah, mungkin itu adalah hal yang paling umum dalam seseorang dalam mengalami culture shock, yaitu masalah bahasa. Misalnya kita jangan jauh-jauh ke luar negeri. Misalnya kita itu orang Sunda, terus kita tuh pergi atau berlibur gitu ke Jawa. Terus kan di Jawa itu kebanyakan bahasa Jawa, dan itu kita tuh orang Sunda gitu. Kan kita maksudnya kayak saat orang berbicara terus melihat kita tuh merasa kita yang dibicarakan gitu, karena kita tidak mengerti bahasa lokal yang di sana. Yang selanjutnya adalah kesusahan dalam mendapatkan teman baru. Apalagi seseorang itu, maksudnya individu yang mengalami culture shock itu adalah orang yang introvert. Jadi susah untuk beradaptasi di lingkungan baru karena memang tidak nyaman ada di tempat baru seperti itu. Penyesuaian tubuh dengan iklim baru yang membuat sakit. Contohnya ibaratnya orang Indonesia yang pergi ke negara 4 musim ya. Di Indonesia kan iklim tropis, dan ibaratnya kita pindah ke Korea. Di Korea saat musim salju gitu ya, kan kita maksudnya biasanya yang cuacanya panas atau yang cuacanya hangat gitu, terus kita tiba-tiba pindah ke kota negara yang bersalju. Otomatis kan maksudnya badan kita tuh kaget, jadi kita kan maksudnya rentan lah terserang penyakit gitu, contohnya flu. Yang selanjutnya adalah perbedaan standar pemakaian busana. Jangan jauh-jauh ke luar negeri. Maksudnya pengalaman saya itu dari desa datang ke kota. Untuk pertama kalinya saya datang ke kota, saya melihat perempuan yang memakai celana yang di atas lutut dan hanya memakai baju legging gitu. Maksudnya kita kaget gitu. Biasanya kan kalau di kampung itu yang hal seperti itu adalah hal yang tabu dan hal yang kurang pantas gitu, dan melanggar norma sosial yang ada di kampung. Terus saya melihatnya, maksudnya datang ke kota melihat hal yang seperti itu, ya pasti kaget gitu. Seperti itu. Jadi seperti itulah contoh-contoh dari culture shock yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.